Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Yuliasari dari Prodi Pai, kampus TAI Jama'iyah Muhammadiyah Tanjung Langkat, Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan tuntutan link and match untuk memenuhi tugas isu-isu pendidikannya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian link and match. Nah, pengertian link and match ini dapat dilihat dari dua aspek. Nah, yang pertama itu link and match dalam pengertian sempit, dan yang kedua link and match dalam pengertian luas. Nah, dalam pengertian sempit, link and match adalah kesesuaian antara produk pendidikan untuk menangani masalah-masalah yang sifatnya praktis teknik dan berjangka pendek. Contohnya seperti program politeknik, diploma, kursus-kursus, dan pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya profesional. Nah, sedangkan dalam pengertian luas, link and match adalah kesesuaian antara produk pendidikan dengan tantangan zaman dalam dataran filosofis, makro, umum, dan mendasar yang sifatnya akademik. Nah, dalam pengertian yang lebih luas lagi, link secara harfiah berarti pertautan, keterkaitan, atau hubungan yang interaktif, sedangkan match berarti kecocokan atau kesesuaian. Nah, maka konsep link and match boleh dikatakan fokusnya adalah menyelaraskan antara produk luaran tingkat pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang lapangan kerja, sehingga orientasi pendidikan mengarah kepada bagaimana menjadikan luaran anak didik dengan kemampuan keterampilan yang telah dimilikinya, sehingga setelah menyelesaikan studinya dapat bekerja atau dapat membuka lapangan kerja khususnya bagi dirinya dan umumnya bagi masyarakat. Nah, dengan demikian yang diharapkan bahwa lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang secara berkesinambungan bermaksud untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Nah, kemudian di sini ada pendekatan dalam mewujudkan link and match. Yang pertama, pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Menurut Bohar Soeharto, perencanaan sosial adalah proses cara menjelaskan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan aspek sosial dari kehidupan individu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut pendekatan ini, perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan perencanaan pendidikan yang ditujukan ke arah pembentukan tenaga kerja dianggap sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang secara struktural seimbang dan sebagai prasyarat bagi sistem pendidikan yang profesional. Nah, kemudian di sini ada pendidikan dan ketenagakerjaan. Nah, teori human capital menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas kerja. Nah, teori ini merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan yang tinggi karena pendidikannya juga tinggi, nah pertumbuhan masyarakat juga dapat ditunjang karenanya. Teori human capital ini menganggap bahwa pendidikan formal sebagai suatu investasi baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Nah, dari teori ini timbul beberapa model untuk mengukur keberhasilan pendidikan di pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan menggunakan teknik cost benefit analysis, model pendidikan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, namun dalam kenyataannya asumsi-asumsi yang digunakan oleh teori human capital tidak selalu benar. Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa di Indonesia terdapat menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda antara negara maju dan negara berkembang, yaitu bahwa pendidikan formal hanya memberikan kontribusi kecil terhadap status pekerjaan dan penghasilan lulusan pendidikan formal dibandingkan dengan faktor-faktor luar sekolah. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep link and match merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, atau dengan kata lain link and match ini adalah keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunanya. Nah, kemudian dengan link and match ini suatu lembaga khususnya perguruan tinggi bisa mengadakan kerjasama dengan pihak lain khususnya dengan perusahaan atau industri agar mahasiswa bisa magang di perusahaan tersebut.
Nah, adapun pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan link and match adalah pendekatan sosial dan pendekatan ketenagakerjaan. Terakhir, pendidikan formal dianggap sebagai penentu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, dan titik temu antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan singkat tentang pendidikan dan tuntutan link and match dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kata-kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum.